Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan semua dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Saadat Siddiq SE AK, yang terhormat Ibu Dr. Dia Isnaini Asyati SEMN, yang terhormat Ibu Dr. Maftuha Nur Rahmah SEMSI. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Ali Al-Fatih ingin mempresentasikan tugas metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Disiplin Kerja dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pama Persada Nusantara. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terdahulu latar belakang masalah. Manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Manajer juga perlu memiliki peran besar dalam mengarahkan orang-orang yang berada di organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk memikirkan bagaimana memiliki MSDM, serta perusahaan juga membutuhkan yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut teori dari Kashmir, kinerja karyawan adalah hasil kerja dan tindakan yang dicapai dengan memenuhi tugas tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada juga faktor kinerja menurut Kashmir, yaitu kualitas mutu. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melihat kualitas mutu pekerjaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu. Kuantitas mengukur kinerja juga bisa dilakukan dengan cara melihat dari kuantitas jumlah yang dihasilkan seseorang. Batas waktu penyelesaian pekerjaan jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu dapat diasumsikan bahwa kinerjanya masih kurang baik. Di slide selanjutnya, di sini bisa kita lihat pada tabel berikut. Di atas dapat dilihat bahwa ketercapaian kinerja perusahaan di tahun 2022 dari 8 target yang harus dicapai, ada 3 yang sudah tercapai di atas target dan ada 5 yang masih belum tercapai target. Untuk yang sudah tercapai adalah produksi batubara 105,83%, ketersediaan peralatan 100,73%, dan total hambatan operasional 100%. Sedangkan yang belum tercapai sesuai target adalah produksi tanah penutup batubara 97,91%, produktivitas alat 94,44%, efektivitas penggunaan alat 97,50%, efektivitas training 75,41%, dan tingkat kehadiran karyawan 99,91%. Dari fenomena dijelaskan ini menunjukkan ketidaktercapaian kinerja perusahaan tahun 2022 disebabkan karena masih rendahnya pencapaian kuantitas produksi dan produktivitas alat yang dipakai, masih rendahnya kualitas hasil kerjanya, dan dengan tingkat efisiensi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang disebabkan oleh pemakaian peralatan kurang efektif dan kurang sesuai peruntukannya, masih kurangnya inisiatif, ketelitian, dan kreativitas pengawasan dalam mengawasi hasil dan kualitas anak buahnya, dan masih kurangnya rasa kepedulian serta tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pelatihan dan praktek, serta tingginya tingkat ketidakhadiran karyawan tepat waktu di tempat kerjanya masing-masing. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada tabel penilaian kinerja karyawan, ada 5,33% karyawan yang mendapat BA, padahal idealnya 2,50%. Ada 35,50% karyawan yang mendapat BA+, padahal idealnya 12,50%. Ada karyawan yang mendapat nilai BS 18,93%, padahal nilai idealnya 40,00%. Ada 39,64% karyawan yang mendapat nilai BS+, padahal nilai idealnya 40,00%. Ada 0,59% karyawan yang mendapat nilai IS, padahal idealnya 5,00%. Dari tabel di atas dapat kita lihat hasil penilaian kinerja karyawan. Berdasarkan fenomena ini menunjukkan bahwa masih rendahnya penilaian kinerja karyawan terhadap target ideal perusahaan yang disebabkan karena masih kurangnya atau serta rendahnya kuantitas dan kualitas hasil kerja yang diberikan oleh karyawan. Masih rendahnya tingkat efisiensi karyawan dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya inisiatif, ketelitian, kreativitas pengawas dalam pemimpin anak buahnya, dan masih ditemukan ketidakjujuran karyawan dalam pencatatan sebuah data dan permasalahan yang ada di tempat kerja. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada tabel di sebelah kanan,
dapat dilihat bahwa ada 17 modul pelatihan yang dilaksanakan oleh 5 departemen yang diikuti oleh 122 karyawan. Dari hasil pelatihan tersebut dan dimonitor pada saat pelaksanaan praktek terhadap kesesuaian teori materi pelatihan menunjukkan bahwa 75,41% peserta pelatihan sudah efektif dan paham terhadap materi pelatihan dan praktek yang benar, sedangkan sisanya 24,59% peserta pelatihan masih belum efektif dan masih perlu dievaluasi lagi. Dan selanjutnya, fenomena ini menunjukkan 17 jenis program pelatihan di atas sangat diperlukan oleh perusahaan untuk menunjang kinerja karyawan. Tujuan pelatihan sangat mengharapkan hasil pelaksanaannya target 100% efektif, sedangkan kenyataan baru masih 75,41% efektif. Agar pelatihan yang dilaksanakan bisa mencapai target 100%, maka perlunya ditambah pengulangan materi dan penambahan waktu pelatihan dengan metode pelatihan dan meningkatkan jumlah jam praktik baik di lapangan maupun di kelas didamping instruktur serta dilakukannya seleksi yang lebih ketat bagi calon peserta agar dapat memenuhi kualifikasi. Dan selanjutnya di sini ada tabel lagi di atas dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan sanksi kepada 17 karyawan berupa surat peringatan dikarenakan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 12 karyawan atau 0,76% mendapat surat peringatan 1 dan 4 karyawan atau 0,25% mendapat surat peringatan 2 dan 1 karyawan atau 0,06% yang mendapat surat peringatan 3. Fenomena ini menjelaskan bahwa surat peringatan diberikan kepada karyawan tidak menunjukkan disiplin dan tata cara kerja yang dengan baik dan melanggar dan tidak taat melaksanakan perintah atasan dan serta tidak menunjukkan kesadaran dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan target yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, pada tabel berikut dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran karyawan secara keseluruhan sebanyak 98,1% masih di bawah dari target 98,5% dengan ketidakhadiran sakit 0,73%, izin 0,54%, dan alfa 0,32%. Fenomena ini menjelaskan bahwa masih rendahnya tingkat kehadiran karyawan 98,41% dari target 98,5%, mencerminkan masih kurangnya kesadaran bekerja karyawan dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan sehingga tingkat kehadiran karyawan secara total masih di bawah target. Nah, pada tabel selanjutnya di sini bisa kita lihat ada skor penilaian dan insentif. Menjelaskan ada 5,33% mendapat nilai BA dan menerima insentif 1 kali gaji pokok. Dan 35,50% mendapatkan nilai BA plus dan menerima insentif 1,5 kali gaji pokok. Dan 18,93% mendapat nilai BS dan menerima 2,5 kali gaji pokok. 39,64% mendapat nilai BS plus dan menerima insentif 3 kali gaji pokok. 0,59% mendapat nilai IS dan menerima 4 kali gaji pokok. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa skor penilaian ini masih belum ideal menurut perusahaan karena pencapaian kinerja dengan nilai IS masih 0,59%, masih di bawah standar angka 5%. Dan nilai BS yaitu 18,93% di bawah angka ideal 40%. Nilai BA plus 35,50% terlalu tinggi dari angka ideal 12,50%. Nilai BA juga 5,33% masih terlalu tinggi dari angka ideal 2,5%. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat ada rumusan masalah dari pendahuluan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pelatihan disiplin kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan di PT Pama Pertanian Nusantara, dan bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Pama Pertanian Nusantara, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Pama Pertanian Nusantara, bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan di PT Pama Pertanian Nusantara, serta ada juga tujuan dari penelitian penjelasan tersebut untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan disiplin kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan PT Pama Pertanian Nusantara, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan kinerja karyawan PT Pama Pertanian Nusantara, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Pama Pertanian Nusantara, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan PT Pama Pertanian Nusantara.
Dan ada juga beberapa mata penelitian secara teoritis bertujuan untuk memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan pengetahuan untuk kedepannya di bidang pekerjaan, khususnya MSDM dalam suatu perusahaan. Dan sangat diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan teori ilmu manajemen perusahaan yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, komunikasi, kecepatan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan secara praktis adalah bahan pertimbangan rekomendasi bagi pimpinan perusahaan dalam hal ini, khususnya manajer proyek, upayanya latihan untuk mengukur dan meningkatkan hasil kinerja dan insentif karyawan sebagai balas jasa di perusahaan dengan indikator di antaranya bagaimana suatu karakter, komunikasi, dan disiplin karyawan, serta dapat mengevaluasi menilai hasil kerja karyawan serta dalam membangun optimalisasi fungsi perusahaan dan karyawan terutama di setiap perusahaan guna mencapai suatu target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sini ada beberapa penelitian sebelumnya telah banyak menunjukkan bahwa kinerja karyawan dengan pelatihan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya ada yang menyatakan bahwa ada pengaruhnya pelatihan insentif dan disiplin terhadap kinerja pegawai, dan ada juga beberapa peneliti yang menyatakan bahwa pengaruh pelatih tidak ada pengaruh pelatihan disiplin kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan. Itu merupakan hal di riset yang sudah saya baca sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ada kerangka pemikir variabel dan ada juga hipotesis berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan di atas. Bisa kita lihat. Dan selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Bisa kita lihat ada variabel Y kinerja, variabel X1 pelatihan, variabel disiplin kerja X2, dan variabel X3 yaitu insentif. Ada teorinya dan ada indikator-indikatornya. Dan di sini juga ada populasi dan sampel. Sini ada tabel jawaban skala Likert yang akan digunakan untuk mengisi kuesioner. Dan jenis data yang digunakan sini adalah data primer dan data sekunder. Dan ada juga instrumen penelitian dan uji instrumen. Yaitu untuk mengukur seluruh variabel pada penelitian yang menggunakan kuesioner dan angket dan disampaikan kepada responden untuk dapat memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Dan terdapat dua uji validitas dan uji reliabilitas. Dan norma ini juga ada metode analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri baik dari satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menjanggal atau memberikan tanggapan suatu pertanyaan dari materi yang saya jelaskan, saya persilakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.